Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran tematik. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tema 5 ekosistem. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 1, komponen ekosistem. Pernahkah kamu mendengar tentang teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan informasi tersebut, yang disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Paragraf yang sempurna. Adapun cara menggali informasi teks non-fiksi, pertama, membaca teks dengan seksama. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi jika kita membaca teks dengan seksama. Selanjutnya, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. 3. Menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Perhatikan teks non-fiksi berikut. Yang pertama, jika kamu ingin menggali informasi, kamu harus membaca teks dengan seksama. Kemudian cara lain, yaitu dengan membuat dan menjawab pertanyaan. Contoh, pada paragraf pertama. Pertanyaan apa saja jenis makanan hewan? Jawab, jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Pada paragraf kedua, kita kembali membuat pertanyaan. Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Jawab, bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Pada paragraf ketiga, kembali kita membuat pertanyaan. Apa makanan hewan selain tumbuhan? Jawab, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil untuk pertahankan hidup. Contohnya pada teks bacaan jenis makanan hewan. Selanjutnya, cara mencari informasi penting dengan menentukan ide pokok. Pikiran utama paragraf 1. Jenis makanan hewan ada 2, yaitu makanan berupa tumbuhan dan berupa hewan lain. Pikiran utama paragraf 2. Daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. Pikiran utama paragraf 3. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar terdapat sinar matahari, burung, pohon, air, ikan, singa, badak, gajah, rusa, dan lainnya. Dan kesemua ini merupakan makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan disebut ekosistem. Pak ulangi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Adapun jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi 2, ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terbagi lagi menjadi ekosistem air tawar, seperti ikan-ikan yang hidup di air tawar, kemudian ekosistem laut. Ikan-ikan atau makhluk laut yang hidup di dalam laut. Selanjutnya, ekosistem darat. Ekosistem darat terbagi menjadi 4, ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem
tundra. Menurut kalian, ekosistem apa saja yang ada di Indonesia? Ekosistem hutan hujan dan ekosistem padang rumput. Yang dua ini adanya di luar negeri. Selanjutnya, komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik atau komponen yang disebut makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu ialah komponen biotik, artinya makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik yaitu benda tak hidup, seperti tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Coba sebutkan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem di samping. Biotik, apa tadi biotik? Biotik ialah makhluk hidup. Apa saja? Pohon, kerbau, katak, kura-kura, kepiting, ikan, dan lain-lain. Sedangkan abiotik yaitu benda tak hidup, sinar matahari, udara, air, tanah, dan batu. Sampai sini, apakah kalian sudah paham bedanya antara biotik dan abiotik? Cara mengingatnya, biotik makhluk hidup, abiotik benda tak hidup. Dalam kehidupan, hewan membutuhkan makanan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Jenis makanan hewan. Tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimakan hewan adalah daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Kambing makan daun. Jerapah juga bisa memakan buah. Dan kumbang biasa memakan bunga. Dan biji-bijian ini biasa dimakan oleh burung. Hewan lain. Hewan kecil akan menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Contohnya, nyamuk dimakan oleh cicak. Setiap hewan memakan makanan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis loh. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora ialah pemakan tumbuhan. Sedangkan karnivora pemakan daging dan omnivora pemakan tumbuhan dan hewan. Perhatikan susunan gigi terdiri atas gigi seri dan geraham yang tebal dan kuat. Itu pada hewan herbivora. Sedangkan karnivora memiliki gigi seri, taring, dan geraham atau paruh yang tajam. Nih, perhatikan pada gambar. Selanjutnya, pada omnivora memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Ini merupakan tengkorak pada hewan omnivora. Adapun contoh hewan herbivora. Jerapah, ini gajah, kambing, dan burung. Makan daun pada pohon atau buah. Gajah memakan rumput, kambing makan rumput, memakan biji-bijian. Contoh hewan karnivora. Harimau, buaya, elang. Karena mereka semua memakan daging atau memangsa hewan lain. Contoh hewan omnivora. Tikus, ayam, beruang, dan lain-lain. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian paham dan mengerti atas penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.